Halo teman-teman, nama saya Wilda Silvani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Oke, latar belakangnya, bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia 2008 halaman 119 adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun fiksi sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan dengan bahasa gaul. Dan sebenarnya bahasa gaul juga sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilahnya yang berbeda, disebut dengan bahasa prokem, dan bahasa ini juga digunakan hanya oleh kelompok tertentu saja. Lalu latar belakangnya, pengguna bahasa gaul dalam masyarakat luas Indonesia tentunya berdampak negatif, baik masa sekarang maupun yang secara akan datang gitu ya. Dengan terjadinya hal ini, sudah merusak kealalian dan kebakuan bahasa Indonesia terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, pembahasannya yaitu eksistensi bahasa Indonesia pada saat ini. Bahasa merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Nah, pengaruh alamat komunikasi yang canggih ini sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa gaul. Nah, gimana caranya, yaitu dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Terus, adanya penting bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah sebagai sebuah keharusan kita sebagai anggota masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini juga ada dasarnya, bisa dilihat teman-teman dalam UUD 1945 pasal 38 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Lalu pembahasannya adalah faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal populer dari kalangan remaja, pemuda, pemudi gitu. Saat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari sudah mulai bergeser gitu ya, digantikan dengan bahasa gaul. Nah, bahasa gaul tuh cocok digunakan dalam non formal, tapi tidak cocok digunakan saat situasi formal. Lalu perkembangan bahasa gaul sangatlah cepat. Nah, kira-kira apa sih faktornya yang membuat sangat cepat? Ada 3 faktor, yaitu yang pertama, menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial media menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seseorang di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat oleh ribuan gitu ya, seperti kita nulis tuh di Facebook, Twitter, Instagram. Yang kedua, ada pengaruhnya lingkungan. Nah, umumnya kita tuh menyerap dari percakapan orang lain di sekitar kita, misalnya keluarga kita, teman-teman kita, circle kita dimanapun. Lalu yang ketiga adalah peran media. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul seperti film atau iklan. Nah, itu sangat berdampak supaya kita tuh sering menggunakan bahasa gaul yang mereka sajikan gitu. Jadi, bahasa gaul tuh nggak hanya secara kontak langsung, namun kita juga disuapi gitu ya oleh media. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh bahasa gaul. Di sini aku cuma mention 3 aja. 1, modifikasi bahasa baku Indonesia seperti santai menjadi santuy, gemas menjadi gemoy, bisa menjadi sabi, kesal menjadi kesel. Lalu yang kedua ada kosakata khas, aku menjadi gua atau gue, ayah bapak menjadi bokap, ibu menjadi nyokap. Lalu yang ketiga ada pergantian diftong au, ai dengan o dan e, seperti capai menjadi capek, kalau menjadi kalau, pakai menjadi pakai, sampai menjadi sampai. Nah, di sini ada simpulan dan saran. Penggunaan bahasa gaul tentu tidak dapat dielakkan seiring perkembangan informasi dan teknologi. Masyarakat Indonesia lebih menyukai bahasa gaul, terutama anak muda kayak kita. Kita takut ya dibilang ketinggalan zaman, dan bahasa gaul itu sebenarnya unik sih. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul itu sebenarnya nggak bisa dicegah, cuman bisa diminimalisir supaya meningkatkan gitu ya eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Dan kita juga sebagai kaum muda harus sangat menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini aku nulis 3 saran, yaitu yang pertama, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan bahasa gaul yang lebih kepada masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial ya. Terus yang kedua, boleh menggunakan bahasa gaul tetapi juga nggak menghilangkan budaya bahasa Indonesia gitu.
karena itu menjadi bahasa keresmian negara kita dan tercantum dalam Sumpah Pemuda. Dan bahasa gaul juga sebenarnya menjadi perbendaharaan kata sih. Dan yang ketiga adalah mulai dari kita sendiri, mulai kita memudayakan bahasa Indonesia, dan itu juga membantu meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.